Terminal Guntur di Garut bukan sekadar tempat lalu lalang angkutan dan pedagang kaki lima. Sejak 3 tahun terakhir, tempat itu menjadi sarang ketakutan. Wajah-wajah resah para sopir angkot, pedagang gorengan, hingga tukang tambal ban menunjukkan satu hal, mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan preman. Dan di atas segalanya, nama yang paling ditakuti di tempat itu hanya satu, Mat Botak. Tubuhnya kekar, kepalanya mengilap, dan sorot matanya dingin seperti pisau yang baru diasah. Mat Botak bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja tanpa mahkota di Terminal Guntur. Setiap hari, pungutan liar merajalela. Sopir harus setor harian, pedagang harus menyisihkan untung, dan calo-calo harus menyetor hasil makelar. Siapapun yang berani membantah, bersiaplah giginya rontok dihajar atau lapaknya dibakar. Bahkan, pernah ada seorang pemuda pengamen jalanan yang nekat menolak setor. Ia dipukuli di depan umum, ditelanjangi, lalu dibuang ke sungai. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian. Terminal Guntur berubah menjadi kerajaan ketakutan. Polisi pun enggan ikut campur karena kabarnya Mat Botak punya backingan dari orang dalam. Warga hanya bisa pasrah. Tiap malam, obrolan di warung kopi selalu diakhiri dengan desahan, "Kapan ya Tuhan kasih asap buat Mat Botak?" Tapi hari demi hari berlalu, dan Mat Botak makin beringas. Ia bahkan mulai menindas orang-orang luar Garut yang datang mencari penghidupan. Satu hari, di tengah hiruk-pikuk terminal yang sesak oleh suara klakson dan teriakan calo, seorang pemuda asing turun dari bus ekonomi jurusan Cikajang Lewi Panjang. Ia bertubuh ramping, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans belel. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan kedalaman seperti hutan malam. Nama pemuda itu Ardi. Tak ada yang menyambut, tak ada yang menyadari, tapi langkah kakinya seperti membawa angin perubahan. Sementara itu, Mat Botak duduk santai di warung kopi dekat pos angkot, merokok dan tertawa lebar bersama anak buahnya. Tiba-tiba, salah satu preman bernama Dika melapor, "Bos, ada orang baru nongol, gak setor, dan malah duduk di bangku sopir sambil makan gorengan." "Gak sopan, bos." Mat Botak mendesis, "Baru juga datang udah songong. Kita kasih pelajaran." Tanpa buang waktu, 3 preman langsung mendatangi Ardi. Mereka mengerubunginya, menyenggol bahunya, dan salah satu dari mereka menumpahkan kopi ke bajunya. Tapi Ardi hanya menatap tanpa amarah. Ia berdiri perlahan, mengelap bajunya, lalu berkata pelan, "Saya cuma cari makan, bukan cari musuh. Tapi kalau dipaksa, saya juga bisa." Kalimat itu terdengar lembut, namun menggema di dada para preman seperti dentuman petir di siang bolong. Tangan salah satu preman melayang ke arah wajah Ardi, tapi belum sempat menyentuh, Ardi bergerak cepat. Hanya satu gerakan, preman itu terpelanting dan pingsan menabrak tiang listrik. 2 preman lain melongo, tak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang di sekitar terdiam. Mat Botak yang melihat kejadian dari jauh langsung berdiri, rokok jatuh dari bibirnya. Untuk pertama kalinya, ada yang berani membalas. Terminal Guntur seperti membeku sejenak. Dalam diam yang menyesakkan itu, hanya satu hal yang pasti, malam ini, nama Ardi akan mulai mengguncang dunia gelap Mat Botak. Dan tanpa disadari siapapun, pertempuran antara 2 kutub kekuatan, premanisme dan warisan leluhur, telah dimulai. Malam mulai turun di Terminal Guntur. Hujan gerimis mengguyur aspal yang penuh lumpur dan oli bekas. Di warung kopi tempat Mat Botak biasa duduk, suasana mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada pemuda asing bernama Ardi yang baru saja menjatuhkan 3 anak buah Mat Botak dengan mudah. Beberapa sopir angkot mulai berbisik, menyebut nama Ardi dengan nada heran dan kagum. Namun bagi Mat Botak, ini bukan sekadar penghinaan, ini tantangan langsung terhadap singgasananya. Mat Botak melangkah sendiri ke arah Ardi yang masih berdiri tenang di dekat bangku sopir. Tubuh kekar Mat Botak seperti bayangan gelap yang menyelimuti cahaya lampu terminal yang temaram. Ia menatap Ardi dengan tajam. "Kamu siapa? Ha, datang ke sini sok jagoan," bentaknya. Tapi Ardi hanya menghela napas, seolah bosan dengan pertunjukan kekuasaan yang sudah basi. "Namaku Ardi, aku hanya singgah, tapi jangan paksa aku tinggal lebih lama," ucapnya pelan namun menusuk. Tanpa peringatan, Mat Botak melayangkan pukulan secepat kilat. Namun yang terjadi justru membuat semua yang menyaksikan terkesiap. Ardi hanya memiringkan tubuh sedikit, dan pukulan itu meleset begitu saja. Gerakan Ardi bukan seperti petarung biasa. Ada keluasan, ada irama,
seolah tubuhnya menari dalam bayang-bayang. Sekejap kemudian, Ardi membalas. Hanya satu sentuhan di dada Mat Botak, namun cukup membuatnya terhuyung 2 langkah ke belakang. Mat Botak terdiam, dadanya sesak. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini. Ada semacam aliran panas dingin yang mengalir ke jantungnya. "Kamu, bukan orang biasa," gumamnya sambil menahan napas. Ardi tak menjawab, ia hanya menunduk, kemudian berbalik, berjalan menjauh perlahan seperti angin. Namun langkahnya menyisakan ketegangan yang tak terucap. Terminal Guntur berubah. Ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Di sebuah gang sempit belakang terminal, Ardi duduk termenung di bawah pohon rindang. Ia memejamkan mata, mengingat pesan terakhir dari kakeknya di kampung, ilmu Pancasona bukan untuk menindas. Tapi bila kau melihat kesaliman, kau wajib berdiri. Ardi tidak ingin dikenal, apalagi menjadi pahlawan. Tapi saat melihat ketakutan di mata para pedagang dan pengemudi tadi, nuraninya tak bisa diam. Sesuatu dalam darahnya memanggilnya untuk bertindak. Sementara itu, Mat Botak kembali ke markasnya dalam keadaan marah besar. Ia menendang meja, membanting kursi, dan memerintahkan anak buahnya mencari tahu siapa sebenarnya Ardi. "Gue gak peduli dia pendekar, pesilat, atau anak jin. Besok pagi, nama dia harus hilang dari terminal ini," raungnya. Tapi jauh di dalam hati, Mat Botak merasa ada ketakutan yang belum pernah ia kenal sebelumnya, rasa takut yang datang dari kekuatan yang tak bisa ia pahami. Keesokan harinya, cerita tentang Ardi menyebar lebih cepat dari asap knalpot. Para tukang ojek, calo, bahkan ibu-ibu penjual nasi kuning mulai berbicara tentang pemuda berilmu yang membuat Mat Botak goyah. Nama Ardi mulai tumbuh seperti bara dalam semak kering. Beberapa preman kecil mulai ragu, dan diam-diam berharap Ardi benar-benar bisa melawan Mat Botak. Namun Ardi tahu, yang dihadapinya bukan hanya seorang preman, tapi sistem, kekuasaan gelap yang telah mengakar di terminal Guntur. Ia belum ingin bertarung, tapi ia juga tahu, langkahnya sudah membangunkan singa. Dan ketika singa itu bangkit, ia harus siap dengan semua luka yang akan datang. Terminal ini mungkin bukan rumahnya, tapi malam itu Ardi telah menandatangani takdirnya sendiri. Pagi menyingsing dengan kelabu di langit terminal Guntur. Gerimis malam menyisakan genangan kecil di sudut-sudut aspal yang retak. Tapi yang paling terasa bukan lagi sisa hujan, melainkan ketegangan yang menggantung di udara. Semua orang tahu, pagi ini Mat Botak akan membalas. Preman-preman bawahannya menyebar sejak subuh, mengintai, mencatat, dan memburu satu nama, Ardi. Namun Ardi justru duduk tenang di bangku tua, menyantap bubur kacang hijau sambil sesekali melempar senyum pada tukang sapu tua yang lewat. Ardi tahu waktunya akan tiba. Ia bisa saja pergi, tapi tubuhnya menolak. Hatinya tertambat pada kesedihan yang terpancar dari wajah para pedagang kecil. Ia merasa seperti pernah berada di tempat ini, meski tak ada memori yang jelas. Ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya, kenangan yang terkubur, tapi kini mulai menggeliat. Seorang wanita tua, penjual pisang goreng, menghampirinya diam-diam. "Nak, kau mirip seseorang yang dulu pernah selamatkan kami dari bandit. Dia juga punya mata seperti matamu," ucapnya lirih. Ardi hanya terdiam, tapi hatinya bergetar. Di sisi lain terminal, Mat Botak bersiap seperti jenderal perang. Ia membawa 15 anak buah terbaiknya, semua bersenjata pentungan, rantai, dan bahkan samurai kecil. "Kita hajar anak itu sampai nyungsep. Biar yang lain lihat siapa penguasa terminal ini," serunya. Tapi di balik soraknya, rasa tak percaya masih menggerogoti pikirannya. Siapa sebenarnya Ardi? Kenapa satu sentuhan anak itu bisa membuat dadanya sakit semalaman? Langkah-langkah mereka menggetarkan tanah. Orang-orang mulai mundur, membuka jalan. Pedagang menutup lapak, sopir menghentikan angkot. Dunia seolah menahan napas. Ketika rombongan preman mendekati Ardi yang duduk tenang di pojok terminal, waktu seakan melambat. "Heh, Ardi, lo pikir tempat ini taman bermain? Berdiri lo sekarang juga," teriak Mat Botak dari kejauhan. Tapi Ardi tetap tak bergeming. Ia menutup mangkuk buburnya, mengelap mulut, lalu berdiri perlahan. Tatapan Ardi menembus rombongan preman di hadapannya. Ia melangkah maju, hanya beberapa meter dari Mat Botak. "Aku tidak ingin perang," katanya pelan. "Tapi kalau kalian memaksa, maka aku akan buka luka lama yang seharusnya sudah terkubur." Ucapannya membuat sebagian preman saling melirik. Ada rasa ganjil di dada mereka,
seperti mendengar suara dari masa lalu. Tapi Mat Botak hanya tertawa mengejek. Lo pikir lo siapa? Dewa, hajar dia. Saat preman-preman menyerbu bersamaan, Ardi memejamkan mata. Detik itu, dunia berubah. Tubuhnya seperti menyatu dengan bumi. Kakinya ringan, gerakannya cepat dan anggun. Satu persatu preman roboh. Ada yang terpental ke gerobak nasi uduk, ada yang menabrak dinding. Ardi tak meninju dengan keras, tapi sentuhannya mengandung tenaga misterius, seakan tubuhnya membawa warisan dari dunia lain. Dalam 5 menit, hanya Mat Botak yang masih berdiri. Mat Botak maju dengan marah dan takut. Ia menghantam membabi buta, tapi Ardi menghindar seperti bayangan. Lalu, dengan satu sentakan di leher, Mat Botak roboh berlutut, tubuhnya tak bisa digerakkan. Ardi menatapnya. Kau bisa memilih, terus jadi raja di atas rasa takut, atau berubah jadi manusia. Mat Botak menatap kosong, tubuhnya gemetar. Di mata semua orang, sang penguasa terminal telah kehilangan mahkotanya. Saat itu, seorang pria tua mendekat. Kumis tebal, mata tajam, dan tongkat kayu di tangan. Ia dikenal sebagai Pak Jaya, mantan jagoan pasar yang sudah pensiun. Ia menatap Ardi lama, lalu bergumam, "Kau cucunya Kiranu ya? Pewaris Pancasona." Ardi tersentak. Nama itu, Kiranu, petarung legendaris yang pernah mengusir bandit dari Garut puluhan tahun lalu. Dan darah itu, kini mengalir dalam dirinya. Terminal ini bukan sekadar tempat singgah, ini medan takdir. Malam itu, langit Garut tampak lebih gelap dari biasanya. Di sudut terminal Guntur, Ardi duduk sendirian di bawah lampu temaram. Ucapan Pak Jaya siang tadi masih terngiang jelas di telinganya, "Kau cucunya Kiranu, pewaris Pancasona." Ardi menggenggam liontin kecil yang tergantung di lehernya, warisan dari almarhum ibunya. Liontin itu kini terasa berat, seolah menyimpan rahasia besar yang selama ini tersembunyi darinya. Jantung Ardi berdetak lebih cepat. Ia merasa seperti seorang anak yang baru mengetahui bahwa hidupnya selama ini bukanlah miliknya sendiri, tapi bagian dari pusaka besar yang belum ia mengerti sepenuhnya. Pak Jaya memanggilnya ke rumah tua di pinggiran kota. Dinding rumah penuh foto-foto hitam putih, pedang tua tergantung di dinding, dan aroma dupa yang khas menyelimuti ruangan. "Kakekmu, Kiranu, bukan sembarang pendekar," ujar Pak Jaya sembari menyalakan rokok kretek. "Ia pelindung rakyat kecil. Dulu, saat terminal ini pertama dibangun, para bandit datang seperti belalang. Kiranu yang usir mereka semua, sendirian." Ardi diam, mencoba meresapi setiap kata. "Ilmu Pancasona yang mengalir dalam darahmu bukan sekadar ilmu kebal, tapi ilmu yang menyatukan raga dengan niat, tubuh dengan keyakinan. Bila kau berjalan untuk kebenaran, maka kau tak bisa dikalahkan. Namun warisan itu bukan hanya kekuatan, tapi juga kutukan." Pak Jaya menjelaskan bahwa dulu, ada satu murid Kiranu yang berkhianat. Namanya Surawaja. Ia mempelajari Pancasona secara diam-diam, tapi hatinya dipenuhi ambisi. Ketika Kiranu menolaknya sebagai penerus, Surawaja menghilang, mencuri sebagian ilmu dasar Pancasona dan menggunakannya untuk kejahatan. Dan sekarang, kata Pak Jaya pelan, Surawaja tak pernah benar-benar mati. Ia menghilang, tapi ada kabar dia membangun kelompok preman elit, jauh lebih kejam dari Mat Botak. Ardi merasa dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Ia datang ke terminal Guntur hanya untuk singgah, untuk melupakan hidup lamanya. Tapi sekarang, hidup lama itu mengejarnya dengan wajah baru, dendam, darah, dan sejarah yang belum selesai. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ardi akhirnya. Pak Jaya hanya tersenyum getir. "Kau tak bisa lari dari warisanmu, Ardi. Pancasona memilihmu. Sekarang, tinggal kau yang tentukan, diam, atau bertarung." Keesokan harinya, kabar kekalahan Mat Botak menyebar seperti badai. Namun bersamaan dengan itu, muncul berita baru, sekelompok preman dari luar kota datang ke Garut. Mereka dipimpin oleh pria misterius bernama Bagas Hitam, bekas anak buah Surawaja. Mereka lebih terlatih, lebih brutal, dan membawa satu tujuan, membalas Ardi dan merebut kembali inti ilmu Pancasona yang kabarnya kini hidup dalam diri pemuda itu. Ardi tahu, ini bukan lagi soal terminal. Ini sudah menjadi perang lama yang bangkit dari kubur. Terminal Guntur kembali dicekam ketakutan. Para pedagang kembali membungkus dagangannya lebih awal, supir angkot membatasi rute. Beberapa anak buah Mat Botak mulai melarikan diri,
Sementara Mat Botak sendiri masih terbaring lemas di rumah, tubuhnya seperti lumpuh oleh satu sentuhan Ardi kemarin. Dia bukan manusia biasa, gumamnya dengan mata kosong. Sementara itu, Ardi mulai berlatih di hutan kecil di belakang rumah Pak Jaya. Ia memanggil ulang jurus-jurus yang dulu hanya jadi mainan di kampung, sekarang terasa hidup dan menyatu dengan dirinya. Suara kakeknya seolah terdengar dalam setiap hembusan angin, dalam setiap detak langkah kakinya. Kau bukan pendekar karena bisa memukul, tapi karena kau tahu kapan harus berhenti. Di ujung latihan, Ardi berdiri tegap menghadap matahari sore. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi matanya menyala dengan tekad. Ia tahu badai sedang menuju ke arahnya. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia bukan hanya Ardi, pemuda biasa dari desa. Ia adalah cucu Ki Ranu, pewaris Pancasona. Dan bila Garut harus terbakar lagi oleh kebiadaban, maka ia sendiri yang akan menyalakan api untuk melawan kegelapan itu. Malam itu hujan turun deras membasahi kota Garut, seolah langit pun ikut menangis atas kekacauan yang akan segera tiba. Di lorong sempit belakang terminal Guntur, suara langkah kaki berderap cepat. 4 orang pria berpakaian hitam berjalan dalam barisan rapi, dengan sorot mata dingin. Mereka adalah anak buah Bagas Hitam, utusan dari masa lalu kelam yang ingin merobek kembali luka lama yang nyaris sembuh. Tanpa banyak bicara, mereka menghabisi 2 anak buah Mat Botak yang sedang berjaga di belakang pos angkutan. Tak ada ampun, hanya luka menganga dan darah yang membasahi tanah. Di sebuah warung kopi tua, Mat Botak gemetar menahan sakit sambil menatap berita dari anak buahnya yang tersisa. Mereka datang, mereka kembali, gumamnya sambil menggeretakkan gigi. Bagas Hitam, murid dari Surawaja, telah menginjakkan kaki di Garut. Tidak hanya membawa dendam terhadap Pancasona, tapi juga niat mengambil alih kekuasaan preman yang dulu ia tinggalkan. Ardi harus diberitahu, desis Mat Botak lirih, meski dalam hatinya masih tertanam dendam, tapi ketakutan terhadap Bagas jauh lebih besar dari kebenciannya pada Ardi. Ardi, di sisi lain, belum tahu bahwa badai sesungguhnya telah mendarat. Ia masih terus berlatih bersama Pak Jaya di balik bukit, menyatu dengan alam, menyelami setiap aliran napas dan getaran tanah. Tubuhnya makin lentur, gerakannya makin cepat, dan tatapannya kini seperti baja. Namun jiwa Ardi masih bergulat. Ia merasa seperti dilempar ke dunia yang tak pernah ia pilih. "Kenapa harus aku?" katanya dengan suara nyaris patah. Pak Jaya menepuk pundaknya pelan, "Karena tak semua orang diberi kekuatan ini. Kau dipilih, karena Pancasona percaya padamu." Ketika malam tiba, suara ketukan keras mengagetkan Ardi. Seorang bocah kurir datang tergesa, tubuhnya basah kuyup, napasnya tersengal. "Bang Ardi, dipesan Mat Botak," katanya, "orang-orang dari luar, sudah datang, orang-orang Bagas Hitam." Ardi terdiam, bola matanya mengecil. Nama itu tak asing, sudah ia dengar dari cerita Pak Jaya. Surawaja, si murid durhaka, tak pernah benar-benar lenyap. Dan kini, peninggalannya datang untuk menuntut darah. Keesokan harinya, kabar pembantaian 2 anak buah Mat Botak menyebar luas. Warga terminal makin dicekam ketakutan. Bahkan para preman kecil yang dulunya suka memalak, kini bersembunyi seperti tikus. Garut tidak lagi terasa seperti kota kecil yang damai. Ardi turun ke terminal, menatap keheningan yang terasa aneh. Di matanya, terminal ini seperti medan perang yang menunggu letusan besar. Dan di tengah ketegangan itu, muncullah sosok tinggi berbadan kekar dengan mata tajam, Bagas Hitam, bersama 3 pengikut setianya. Bagas menatap Ardi dari kejauhan, tersenyum tipis seolah menyambut pertemuan yang telah ditunggu puluhan tahun. Akhirnya, darah Ki Ranu muncul kembali, ucapnya dengan suara berat, menusuk udara seperti sembilu. Ardi tak gentar, ia berdiri tegap, menatap balik tanpa gentar. "Kau tak pantas menyebut nama kakekku," balas Ardi pelan namun tegas. Bagas hanya tertawa pelan, "Mari kita lihat, apakah warisanmu sungguh layak, atau hanya tinggal cerita." Pertemuan itu belum berubah menjadi pertarungan. Tapi mata-mata mereka telah saling menantang, seperti 2 gunung yang siap meletus. Orang-orang di sekitar terminal mulai mundur, tahu bahwa 2 kekuatan besar akan segera bertabrakan. Dan di tengah keheningan, Garut seolah menahan napas, menunggu api dan darah meledak kembali, seperti masa kelam yang dulu pernah tertidur di bawah debu sejarah. Pagi menyambut Garut dengan kabut tipis yang menyelimuti seluruh terminal. Namun bukan kesejukan yang dirasakan warga, melainkan hawa tegang yang seolah menggantung di udara.
Setelah pertemuan dingin antara Ardi dan Bagas Hitam, bisik-bisik ketakutan mulai merambat di kalangan pedagang dan sopir angkot. Mereka tahu, terminal ini akan menjadi arena adu ilmu dan dendam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan di warung kopi. Semua seolah menanti, siapa yang akan menyalakan api pertama. Ardi berdiri di puncak bukit kecil dekat terminal, mengenakan pakaian hitam sederhana warisan Kiranu. Di sampingnya, Pak Jaya memandangi langit dengan tatapan berat. Kau harus tahu satu hal sebelum kau bertarung, ujarnya lirih, Bagas bukan sekadar murid durhaka. Ia dibesarkan oleh amarah, bukan oleh ilmu. Dan amarah, bisa menjadikan ilmu suci sebagai senjata terkutuk. Ardi menunduk, menghela napas panjang. Di dalam dadanya, gejolak mulai membara. Ia tak lagi bisa mundur. Garut, rakyat kecil, dan nama kakeknya kini bergantung pada langkah yang akan ia ambil. Sore harinya, 3 anak buah Bagas datang menghampiri sebuah toko sembako milik Pak Narto. Dengan seenaknya mereka menendang karung beras, menginjak telur, dan menamparkan Pak Narto di depan anaknya yang masih kecil. "Kami penguasa baru di sini," teriak salah satu dari mereka. Warga hanya bisa menunduk. Ketakutan melumpuhkan keberanian. Ardi yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung melangkah cepat ke tengah kerumunan. Tubuhnya tegap, tatapannya menusuk. "Lepaskan mereka, sekarang," ucap Ardi, suaranya tenang tapi dalam. Ketiga preman itu tertawa mengejek. "Kau pikir siapa kau? Anak kemarin sore berani sok jadi pahlawan." Salah satu dari mereka maju dan menghantam Ardi dengan pukulan ke arah wajah. Namun tubuh Ardi tak bergeming. Justru preman itu terpental sendiri, jatuh menabrak gerobak bakso. 2 temannya melompat serentak, namun Ardi mengayunkan tangan kanan dengan gerakan cepat. Satu sapuan ringan membuat keduanya tersungkur tanpa sempat melihat serangan itu datang. Warga terpaku. Beberapa mulai bersorak pelan. Rasa takut perlahan berubah menjadi harapan. Namun belum sempat kerumunan bubar, suara tepuk tangan terdengar dari ujung jalan. Bagas Hitam melangkah perlahan, wajahnya penuh senyum sinis. "Ilmu yang indah, Ardi. Tapi belum cukup." Ardi menatapnya lurus, tubuhnya masih siaga. "Aku tidak ingin bertarung di tengah rakyat yang kau sakiti," ucapnya pelan. Bagas menjawab, "Tapi aku ingin kau bertarung di mana semua orang bisa melihat siapa sebenarnya pewaris sejati." Ia lalu menantang, 3 hari dari sekarang. Di lapangan tua belakang terminal. "Hadapi aku, atau aku habisi satu persatu warga di sini." Pak Narto yang berdarah di ujung jalan hanya bisa menatap Ardi dengan mata penuh harap. Anak kecil di pelukannya menangis. Ardi menggertakkan gigi, lalu menjawab dengan suara berat, "3 hari lagi, aku akan datang. Tapi bukan untuk membuktikan siapa yang kuat. Aku datang, untuk mengakhiri warisan dendam yang kau bawa." Bagas tertawa, lalu pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan jejak darah dan ketakutan yang membekas di hati semua orang. Dan saat malam turun dengan senyapnya, Ardi berdiri sendirian di tengah lapangan yang kosong, memandangi langit tanpa bintang. Di dalam dirinya, warisan Pancasona bukan lagi sekadar ilmu kebal, tapi tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan nyawa. Ia tahu, 3 hari lagi bukan hanya pertarungan hidup dan mati, tapi juga ujian terakhir untuk membuktikan bahwa kebenaran tak pernah bisa dibunuh oleh dendam, dan warisan leluhur takkan hancur oleh kebencian. Hari pertama setelah tantangan itu berlalu dengan udara yang berat. Garut seperti kota mati. Terminal yang biasa riuh dengan suara kenek dan klakson kini sunyi, hanya sesekali terdengar langkah tergesa-gesa warga yang memilih pulang lebih cepat. Ketegangan menyelimuti setiap sudut, seolah Garut sedang menunggu badai yang tak terelakkan. Ardi mengunci diri di padepokan peninggalan Kiranu, sebuah tempat yang dulunya hanya digunakan untuk bersemedi. Di sana, ia duduk bersila di tengah lingkaran batu, membiarkan angin malam menyapu tubuhnya, mencoba menyatu dengan kekuatan yang diwariskan leluhurnya. Pak Jaya berjaga di luar, tak ingin mengganggu proses penyatuan ilmu yang Ardi jalani. Ia tahu, Pancasona bukan sekadar kebal terhadap senjata atau pukulan. Ilmu itu menuntut jiwa yang benar-benar bersih dari dendam dan amarah. Jika Ardi bertarung dalam kemarahan, ia hanya akan menjadi seperti Bagas Hitam. "Kau tak boleh seperti dia, kau harus lebih tinggi dari semua itu," bisik Pak Jaya, menatap langit yang mulai gelap, membawa isyarat pertanda tak baik. Sementara itu, di sisi lain kota, Mat Botak mulai kehilangan kendali atas sisa pasukannya. Banyak dari mereka melarikan diri,
tak ingin berurusan dengan Bagas Hitam yang terkenal kejam dan tak mengenal ampun. Dalam sekejap, Mat Botak yang dulu dikdaya kini tinggal seorang diri, terpojok di warung tua sambil menenggak arak, mencoba menenangkan kegelisahan hatinya. Ia mengingat kembali masa-masa ketika Garut dikuasai oleh kekuatan tangan besi dan ilmu kebal. Namun sekarang, semuanya seperti lelucon, karena kekuatan sejati ada di tangan anak muda yang dulu ia remehkan. Hari kedua, Bagas Hitam menunjukkan kekuasaannya. Ia mendatangi pasar pagi, memaksa para pedagang membayar uang perlindungan dengan ancaman brutal. Seorang ibu yang tak sanggup membayar dihempaskan begitu saja ke tumpukan cabai, membuat dagangannya hancur. Ketika seorang pemuda mencoba melawan, ia dipukul hingga tak sadarkan diri. Warga hanya bisa menonton dengan rasa marah yang mereka telan sendiri. "Di mana Ardi?" tanya mereka dalam hati, meski mereka tahu pemuda itu sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perkelahian. Di hari yang sama, Ardi mulai mengalami penglihatan aneh dalam semedinya. Ia melihat Kiranu berdiri di tengah api, dengan mata yang bersinar tajam. "Cucuku," suara Kiranu menggema dalam pikirannya, "kau bukan hanya pewaris darahku, tapi juga harapan rakyatmu. Jangan gunakan ilmu ini untuk balas dendam, gunakan untuk menegakkan keadilan." Tubuh Ardi bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya, tapi hatinya mulai mantap. Ia tahu kini, apa yang harus ia lakukan bukan hanya bertarung, tapi menyembuhkan luka Garut dari dendam turun-temurun. Hari ketiga, kabar mulai tersebar, pertarungan Ardi vs Bagas Hitam akan terjadi malam ini, di lapangan tua belakang terminal. Warga berkumpul diam-diam, ada yang penasaran, ada yang cemas, ada pula yang berharap. Mereka tahu malam ini akan menjadi titik balik. Entah Ardi menang dan Garut kembali damai, atau Bagas menang, dan kota ini jatuh dalam kegelapan panjang. Bahkan pedagang kecil mulai menutup warung lebih awal, meninggalkan catatan di dinding, "Untuk Ardi, kami percaya padamu." Saat matahari mulai tenggelam, Ardi membuka matanya perlahan. Wajahnya tak lagi ragu, tatapannya seperti mata baja yang telah dipoles oleh keyakinan. Ia mengenakan ikat kepala peninggalan Kiranu, lalu melangkah keluar dari padepokan. Pak Jaya berdiri menunggu di depan gerbang, matanya berkaca-kaca. "Waktunya telah tiba," ucapnya pelan. Ardi mengangguk, langkahnya mantap menuju medan yang telah ditentukan. Di belakangnya, angin malam berhembus pelan, seolah seluruh semesta pun kini menatapnya, menunggu bagaimana kisah ini akan berakhir. Langit Garut malam itu gelap tak biasa. Awan menggantung rendah seperti menahan napas, seolah semesta tahu bahwa akan ada pertarungan yang menentukan nasib banyak orang. Lapangan tua di belakang terminal yang biasanya sepi kini dipenuhi bayangan warga yang berdiri dalam diam. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan. Semua hanya memandang lurus ke tengah lapangan, tempat dua sosok berdiri saling berhadapan, Ardi dengan tatapan tenang dan Bagas Hitam dengan senyum congkak yang menyimpan aura kebengisan. "Jadi ini bocah yang katanya kebal mati itu," ejek Bagas Hitam sambil berjalan melingkar, menatap Ardi dari kepala hingga kaki. Tubuhnya besar dan kekar, penuh bekas luka, simbol dari banyaknya nyawa yang pernah dia hancurkan. Tapi malam ini, Ardi tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia berdiri tegak, mengenakan ikat kepala warisan Kiranu, dengan tatapan yang lebih tajam dari keris pusaka. "Aku tidak datang untuk membuktikan apa-apa. Aku datang untuk mengakhiri semuanya," jawab Ardi dingin. Bagas menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan dentuman yang membuat beberapa warga di pinggir lapangan tersentak. Ia menyerang tanpa aba-aba, tangannya mengayun cepat ke arah dada Ardi. Tapi seperti hantu, Ardi bergerak sedikit ke samping, membuat pukulan itu hanya menghantam udara kosong. Sebelum Bagas bisa bereaksi, Ardi membalas dengan satu tendangan lurus ke arah perutnya. Tubuh Bagas terdorong ke belakang, terpental beberapa langkah. Warga yang menyaksikan menahan napas, tidak percaya bahwa pukulan itu berhasil menggoyahkan sosok sekuat Bagas Hitam. Dengan wajah memerah karena malu, Bagas kembali maju, kali ini dengan pukulan beruntun dan teriakan yang menggema. Ardi menangkis semuanya dengan tenang, gerakannya lincah, seperti tarian angin. Tapi satu pukulan keras sempat menghantam pipinya, membuatnya terhuyung. Bagas tertawa penuh ejekan, "Kau bukan siapa-siapa, bocah. Pancasona itu cuma dongeng kampung." Namun saat Ardi mendongak, dari luka di pipinya menetes darah, yang kemudian berhenti sendiri, dan luka itu perlahan menutup di depan mata semua orang. Warga yang menyaksikan terbelalak,
beberapa perempuan menutup mulutnya, dan laki-laki tua berbisik, "Pancasona, benar-benar nyata." Bagas mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Ia mengambil belati kecil dari balik sabuknya dan melemparkannya ke arah Ardi. Pisau itu menancap di bahu Ardi, namun dengan tangan kosong, pemuda itu mencabutnya tanpa ekspresi kesakitan. Luka di bahunya pun sembuh perlahan seperti sihir kuno. Kini bukan hanya Bagas yang gentar, tapi juga seluruh mantan preman yang menyaksikan dari kejauhan. Ardi maju perlahan, setiap langkahnya seperti dentuman genderang kematian bagi Bagas. "Ilmu Pancasona bukan untuk membunuh. Tapi kalau kau terus mengancam rakyatku, aku akan menguburmu malam ini," ucapnya dengan suara dalam yang tak seperti Ardi biasanya. Bagas mundur satu langkah, lalu dua, sebelum akhirnya berteriak dan menyerang dengan seluruh tenaga, menggabungkan semua ilmunya dalam satu pukulan maut. Tapi Ardi menangkis dengan satu tangan, lalu menghantam dada Bagas dengan telapak tangannya. Tubuh Bagas terpental seperti boneka, menghantam tiang besi di pinggir lapangan, lalu jatuh terkulai. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Ia merintih kesakitan, tak mampu bangkit. Warga masih diam, tak percaya bahwa sosok mengerikan seperti Bagas bisa dilumpuhkan oleh Ardi dalam waktu sesingkat itu. Ardi menatap ke arah kerumunan, lalu berkata lantang, "Ini bukan kemenangan. Ini awal. Garut tidak boleh lagi ditindas oleh siapapun. Premanisme berakhir malam ini." Suara tepuk tangan pertama datang dari seorang kakek. Lalu diikuti anak-anak muda, pedagang pasar, sopir angkot, hingga seluruh lapangan bergemuruh. Mereka bersorak bukan karena pertarungan, tapi karena harapan telah kembali. Sementara itu, di tanah yang becek, Bagas hitam menggeliat dalam ketakutan dan luka. Matanya menatap kosong langit malam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu, ia telah kalah oleh kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan seorang pemuda yang mewarisi darah Pancasona. Kabar kekalahan Bagas hitam menyebar secepat angin malam di terminal Garut. Seisi terminal mendadak sunyi keesokan harinya, seolah waktu membeku. Para preman yang dulu begitu angkuh, kini berjalan menunduk, tak berani lagi mengangkat wajah di hadapan rakyat. Namun, di balik bayang-bayang kekalahan itu, satu sosok masih menyimpan bara dendam yang belum padam, Mat Botak, sang kepala preman. Ia tidak hadir saat pertarungan di lapangan tua, namun begitu mendengar Bagas dipermalukan oleh Ardi, darahnya mendidih. Anak ingusan itu sudah melewati batas, gumamnya penuh amarah. Mat Botak bukan preman biasa. Ia adalah legenda kegelapan terminal Garut. Bertahun-tahun ia mengendalikan pungli, perjudian, dan intimidasi dengan tangan besi. Bagas hitam adalah tangan kanannya, dan kalau tangan kanannya bisa dikalahkan, maka harga dirinya sebagai penguasa sejati telah diinjak-injak. Malam itu, di markasnya yang tersembunyi di belakang pos parkir liar, Mat Botak memanggil sisa-sisa anak buahnya. Wajah-wajah yang hadir di ruangan penuh asap rokok itu tampak cemas, tapi Mat Botak hanya menatap mereka dengan sorot mata membunuh. "Ardi harus dibungkam, bukan dengan kekerasan biasa. Kita panggil orang dari luar, orang yang tahu cara menghabisi manusia kebal." Suara Mat Botak berat, penuh dendam dan rencana jahat. Ia lalu membuka sebuah kotak kayu tua yang disimpan dalam lemari besi, di dalamnya tersimpan sebuah kain kuning berlumur bercak darah, benda keramat peninggalan gurunya dulu, seorang dukun hitam dari Gunung Galunggung. "Kalau dia memang Pancasona, maka kita akan lawan dia dengan ajian penakluk roh," ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Ardi tidak tinggal diam. Ia tahu, kemenangan atas Bagas hitam bukan akhir dari segalanya. Bersama Kang Darsa dan tokoh-tokoh kampung, ia mulai menyusun langkah-langkah untuk membebaskan terminal Garut dari cengkeraman kegelapan. Ia membuka pelatihan bela diri untuk para sopir dan pedagang, menyebarkan semangat keberanian di tengah masyarakat. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ardi tahu bahwa bayang-bayang Mat Botak belum selesai. Ia bisa merasakannya, seperti hembusan angin dingin yang menyusup di balik dinding rumahnya malam itu. "Mat Botak tidak akan tinggal diam," kata Kang Darsa, duduk bersila di serambi rumah Ardi. "Dia punya ilmu gelap, dan bisa jadi, dia akan memanggil kekuatan yang tak bisa dilawan dengan tangan kosong." Ardi menatap langit malam yang tampak semakin kelam. "Aku siap," jawabnya lirih. "Selama aku masih berdiri, Garut tidak akan kembali dikuasai oleh kegelapan." Di dalam dirinya, darah Pancasona berdenyut lebih kencang dari sebelumnya, seolah memberi peringatan bahwa badai yang sesungguhnya akan segera datang. Sementara itu,
Di tengah hutan kecil tak jauh dari kaki Gunung Papandayan, Mat Botak bertapa dengan memanggil kekuatan dari alam gaib. Ia membakar kemenyan, menggurat tubuhnya dengan pisau kecil, dan membaca mantra-mantra kuno peninggalan dukun gurunya. Langit di atasnya berwarna merah gelap, angin berputar seperti pusaran, dan suara burung hantu menjerit memecah keheningan. "Wahai roh penjagal, datanglah, bantu aku menaklukkan si anak kebal," teriak Mat Botak dengan suara serak. Dan dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala mulai muncul di hadapannya. Apa yang dipanggil Mat Botak bukan manusia, bukan pula jin biasa. Ia adalah makhluk gaib penebus dendam yang hanya muncul ketika darah dibayar dengan darah. Ardi, meski memiliki kekuatan Pancasona, kini dihadapkan pada sesuatu yang bahkan leluhurnya dulu pun hanya bisa hadapi dengan pengorbanan besar. Pertarungan selanjutnya bukan lagi soal fisik, tapi tentang ruh, jiwa, dan batas keimanan. Dan malam pun semakin pekat, menandakan bahwa peperangan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, langit Garut seperti menyimpan amarah. Awan hitam menggulung tanpa henti, menutupi cahaya bulan. Ardi duduk bersila di serambi rumah Kang Darsa, tubuhnya bergetar meski bukan karena dingin. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, bersahut-sahutan seperti memberi pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak dari alam lain. Kang Darsa yang duduk di sebelahnya pun mulai merapalkan doa-doa pelindung. Malam ini, angin membawa bau kematian, gumamnya, tatapannya lurus ke arah gunung. Di tengah hutan tempat Mat Botak bertapa, upacara pemanggilan arwah telah mencapai puncaknya. Tubuh Mat Botak dilumuri darah ayam hitam, dan sebatang tongkat tua berujung tengkorak ditancapkan di tengah lingkaran api. Ia berseru memanggil roh penjagal dengan bahasa yang bahkan tidak dikenal manusia biasa. Tiba-tiba, tanah bergetar, api menyala 2 kali lebih besar, dan sesosok makhluk tinggi besar, bertubuh hitam pekat dengan mata menyala merah, muncul dari balik kabut. Itu bukan jin, bukan pula setan biasa, itu adalah bayang ancam, entitas kegelapan pemakan nyawa para ksatria kebal. "Berikan aku lawanmu," desis makhluk itu. Suaranya menggelegar, namun menggema langsung ke dalam dada, menimbulkan rasa dingin yang menusuk hingga tulang sumsum. Mat Botak tersenyum puas. Namanya Ardi. Dia pemilik darah Pancasona. Bunuh dia, patahkan semangatnya, dan bawa jiwanya padaku. Makhluk itu hanya mengangguk, lalu lenyap ditelan kabut, menuju desa, menuju rumah Ardi. Mat Botak tertawa seperti orang kesurupan, seolah kemenangan sudah di depan mata. Di rumah Ardi, seekor burung hantu jatuh dari langit tanpa sebab, menabrak kaca jendela dan mati seketika. Ardi berdiri tiba-tiba, tubuhnya tegang, napasnya sesak. "Dia datang," bisiknya. Kang Darsa segera mengambil keris tua warisan keluarganya, lalu menyerahkannya pada Ardi. "Ini bukan keris biasa, ini pernah digunakan untuk mengunci roh jahat dalam tubuh manusia. Kalau dia menyerang, kau tahu harus menusuk bagian mana." Ardi mengangguk, matanya berubah tajam. Darah Pancasona mulai mendidih. Tak lama, pintu rumah berderit sendiri. Angin dingin menyusup masuk. Lalu, sosok bayang ancam muncul perlahan dari lorong bayangan, tinggi menjulang dengan tubuh seperti asap dan mata merah menyala. Suasana mendadak bisu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya detak jantung Ardi yang bergema keras di telinganya. "Ardi, keturunan darah kebal, saatnya kau mati," desis makhluk itu. Ardi berdiri tegak, tanpa rasa takut, menggenggam keris di tangan kanan dan doa di bibirnya. Pertarungan pun terjadi. Bayang ancam mengayunkan cakarnya, membelah meja dan dinding rumah hanya dengan satu gerakan. Ardi menghindar dengan lincah, namun makhluk itu tidak seperti manusia. Ia tidak bisa dilukai, tidak bisa disentuh, tubuhnya seperti kabut yang membakar. Setiap pukulan Ardi menembus kosong, hanya menyisakan rasa panas di tangannya. Kang Darsa ikut membantu dengan jampi-jampi pelindung, menciptakan perisai cahaya tipis yang menahan makhluk itu beberapa detik. Tapi Ardi tahu, perisai itu tidak akan bertahan lama. Ardi memejamkan mata, mengingat wejangan terakhir mendiang kakeknya, kalau ilmu Pancasona tak bisa menundukkan bayangan, maka haruslah cahaya dari dalam dirimu yang menelanjangi kegelapan. Ardi membuka matanya perlahan, tubuhnya mulai bercahaya samar. Keris di tangannya pun memancarkan sinar keemasan. Ia melompat, menerobos tubuh bayang ancam, dan menikam tepat ke pusaran bayangan di dadanya, pusat jiwa makhluk itu. Jeritan panjang menggema, rumah berguncang, dan makhluk itu meledak menjadi kepulan asap hitam, lenyap begitu saja. Namun,
Sebelum lenyap, bayang ancam sempat berbisik lirih di telinga Ardi, "Aku, hanya pembuka jalan." Mat botak telah menjadi lebih dari manusia, dan kabut pun menghilang, menyisakan rumah yang porak-poranda dan Ardi yang jatuh bersimpuh di lantai. Napasnya tersengal, wajahnya penuh peluh. Pertarungan besar baru akan dimulai. Mat botak bukan lagi preman biasa, ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kemenangan Ardi atas bayang ancam tak membuatnya merasa lega. Justru sebaliknya, firasat buruk semakin mencekik dadanya. Sejak makhluk itu lenyap, malam di Garut seperti kehilangan batas antara dunia nyata dan gaib. Kabut tak kunjung hilang, dan udara mengandung aroma besi, seperti darah yang belum tumpah. Kang Darsa pun tak tenang. Ia duduk di pojok rumah yang rusak, menggenggam tasbih sambil memandangi keris yang kini berubah kusam. "Bayang ancam hanyalah pengantar. Kita baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih kelam," bisiknya. Di puncak Bukit Karacak, tempat bertapanya Mat botak, ritual telah mencapai tahap akhir. Ia tidak lagi seperti manusia. Kulitnya menjadi hitam legam, urat-urat di wajahnya menonjol, dan bola matanya kini berubah putih sepenuhnya. Di sekelilingnya, para anak buahnya bergelimpangan, tewas tanpa sebab, darah keluar dari 7 lubang di kepala mereka. "Pengorbanan harus dilakukan," ucap Mat botak lirih, suaranya serak, seperti bercampur dengan ratusan bisikan arwah. Ia telah menyatu dengan kekuatan dari alam kegelapan, kekuatan yang disebut dalam naskah kuno sebagai ajian jasad langit, ilmu yang melampaui batas kematian. Penduduk sekitar mulai resah. Ada yang melihat bayangan besar di langit malam. Ada pula yang menemukan hewan ternak mati dengan mata melotot dan lidah terjulur. Desa menjadi sunyi. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Kabar tentang Ardi pun menyebar cepat. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai penyelamat, tapi banyak pula yang takut keberadaannya justru menarik petaka lebih besar. Ardi sadar, ini bukan lagi soal dirinya, ini soal keselamatan tanah kelahirannya yang sedang di ujung tanduk. Ardi menghabiskan malam itu merawat luka dan memperkuat raganya dengan ilmu peninggalan kakeknya. Ia duduk bersila di tengah lingkaran api kecil, membaca mantra dari kitab tua bertuliskan aksara Jawa kuno. "Ilmu Pancasona bukan untuk membunuh, tapi untuk menjaga keseimbangan," ucapnya. Ia tahu, menghadapi Mat botak yang kini bukan manusia, bukan soal adu otot atau jurus. Ini soal keteguhan jiwa dan kemampuan untuk menahan godaan kegelapan. Karena siapapun yang terpikat oleh kekuatan itu, akan kehilangan dirinya selamanya. Sementara itu, di Terminal Guntur, para preman yang masih tersisa berkumpul dalam ketakutan. Mereka tak lagi loyal, melainkan terjebak. Mat botak muncul di tengah mereka, tubuhnya menyelimuti kegelapan, bayangannya menjulur seperti akar-akar. Salah satu preman mencoba melawan, dan hanya dengan tatapan, tubuhnya hangus menjadi arang. "Aku bukan lagi Mat botak. Aku adalah bayang hidup, penguasa baru di tanah ini," ucapnya dengan suara bergema. Tak ada satupun yang berani bersuara setelah itu. Mereka semua tahu, mereka tak lagi mengikuti manusia, tapi makhluk yang haus darah. Keesokan harinya, Ardi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di depan rumahnya, seseorang telah meletakkan peti bambu kecil berisi tanah kuburan dan rambut manusia. Itu adalah tantangan tak tertulis dalam dunia ilmu hitam. Pertanda bahwa Mat botak menantangnya untuk bertarung di tempat yang telah ia pilih sendiri, Bukit Karacak, malam berikutnya, saat bulan merah muncul. Kang Darsa menyuruh Ardi menolak, tapi Ardi hanya menatap lurus ke depan. "Kalau aku tak datang, ia akan memburu warga satu persatu." Sebelum berangkat, Ardi berpamitan kepada ibunya yang telah lama sakit. Sang ibu, yang setengah sadar, hanya menggenggam tangan Ardi dan berbisik, "Nak, kau punya darah suci dari ayahmu. Jangan jadi pembunuh, jadilah pelindung. Kalau kau harus gugur, pastikan gugur demi yang benar." Air mata Ardi jatuh. Ia mencium kening ibunya, lalu berdiri tegap. Di pundaknya kini bukan hanya beban nyawa sendiri, tapi nyawa satu Garut. Di tangannya tergenggam keris warisan, dan dalam hatinya, api takdir mulai menyala. Malam pun datang. Ardi berjalan sendirian menembus hutan Karacak yang gelap dan penuh bisikan. Setiap langkah membawa kilas balik masa kecilnya, ketika ayahnya dibunuh preman dan ibunya menangis setiap malam. Sekarang, semua kenangan itu bermuara pada satu titik, pertempuran hidup dan mati melawan Mat botak yang telah menjelma menjadi kekuatan iblis. Di kejauhan, di atas bukit, sosok itu sudah menunggu, berdiri tegak seperti raja kegelapan,
dengan tawa lirih yang menggema ke seluruh penjuru malam. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah kaki Ardi menapaki bebatuan bukit. Karacak terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena beban pertarungan yang sudah menanti di puncaknya. Langit merah darah menggantung tanpa angin, dan bulan seakan lebih dekat malam itu. Aroma kemenyan bercampur belerang memenuhi udara. Di kejauhan, Mat Botak berdiri dengan dada telanjang, tubuhnya berselimut asap hitam dan garis-garis darah yang menyatu membentuk simbol-simbol kuno di kulitnya. Wajahnya bukan lagi manusia, matanya memutih tanpa bola, dan lidahnya menjulur seperti ular. "Kau datang juga, Ardi. Aku sudah menggali liangmu," desisnya dengan suara ganda. Ardi berdiri tegak, meski jantungnya berdetak keras. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas, dan mengingat petuah Kang Darsa, "Jangan lawan kegelapan dengan amarah. Lawan dengan cahaya yang bersumber dari keyakinan." Ketika membuka mata, aura putih perlahan menyelimuti tubuhnya. Ilmu Pancasona diaktifkan, menyatukan jiwa dan raga, dan membuka titik-titik tenaga dalam yang selama ini ia kunci. Tanah di bawah kakinya bergetar, angin berdesir ke arahnya, seakan alam pun ikut menunggu hasil duel antara dua kekuatan yang berseberangan, terang dan gelap. Mat Botak melompat duluan, menerjang seperti bayangan tanpa suara. Tangan kirinya berubah menjadi cakar api, dan tangan kanannya memanjang seperti cambuk akar setan. Ardi menghindar dengan lompatan ringan, lalu membalas dengan serangan pukulan Segara Mukti, yang menghantam dada Mat Botak dan membuatnya terpental beberapa meter. Namun, bukan luka yang muncul, melainkan tawa mengerikan dari mulut Mat Botak. "Tubuhku bukan lagi milik manusia, Ardi. Kau bisa menghancurkannya, tapi aku akan selalu kembali," teriaknya sambil mencakar tanah dan memanggil api hitam dari dalam bumi. Tanah retak. Dari dalam retakan, muncul bayangan-bayangan tanpa wujud yang berteriak memanggil Ardi. Mereka berusaha menarik kaki Ardi ke dalam, tapi Ardi mengerahkan ilmu tapak langit, menghantam tanah dengan pukulan telapak hingga getaran suci menyebar, memusnahkan bayangan-bayangan itu. Mat Botak tertawa lagi, lalu menjentikkan jarinya. Dari belakang, muncul puluhan preman yang telah ia bangkitkan dari kematian. Para pengikutnya yang dulu telah tewas, kini menjadi boneka hidup tanpa jiwa. "Mari kita lihat seberapa kuat ilmu Pancasona yang kau banggakan itu," ujar Mat Botak. Ardi tidak mundur. Ia tahu, satu-satunya jalan adalah maju. Dengan teriakan menggelegar, ia memutar tubuh dan menghantam para zombie preman dengan pukulan Satria Niskala. Tubuh-tubuh itu hancur berantakan, berubah menjadi debu dan asap. Tapi jumlah mereka terus bertambah, seperti tidak ada habisnya. Mat Botak di kejauhan hanya tertawa, matanya menyala merah. Ardi mulai lelah, tenaganya terkuras, darah menetes dari pelipisnya. Tapi ia tahu, ia tak boleh jatuh, karena kalau ia kalah, bukan hanya tubuhnya yang musnah, tapi jiwa-jiwa orang Garut akan jadi tumbal selamanya. Di tengah keputusasaan itu, terdengar suara Kang Darsa dari kejauhan, "Ardi, jangan lawan sendirian, gunakan warisan leluhurmu." Dari balik hutan, Kang Darsa muncul membawa keris kuno bertatahkan emas, yang konon hanya bisa dipegang oleh keturunan darah suci. Ardi menyambut keris itu, dan seketika cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya. Jeritan arwah terdengar, Mat Botak menjerit dan melompat mundur, tubuhnya mulai mengelupas. "Apa yang kau lakukan? Itu, keris suluk kuning. Itu tak mungkin kau miliki," teriaknya panik. Ardi menancapkan keris itu ke tanah. Gelombang cahaya menyebar, membakar semua pasukan gelap Mat Botak dan menyucikan udara di sekeliling bukit. Mat Botak meraung kesakitan, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin, berubah dari hitam menjadi merah, lalu menjadi abu. Tapi di tengah kehancurannya, ia tersenyum. "Kau pikir ini akhir dariku? Kau baru menyingkap satu lapisan. Di bawahku, ada kekuatan yang lebih dalam. Aku, hanyalah awal, Ardi." Lalu tubuhnya meledak menjadi asap tebal yang membubung ke langit. Ardi terhuyung, tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri tegak, walau darah mengalir di bibirnya. Kang Darsa memeluknya dengan bangga. "Kau telah menyeimbangkan langit dan bumi, Ardi," ucapnya. Tapi di langit, awan gelap tak kunjung pergi. Dan jauh di kedalaman tanah, suara tawa lain terdengar, jauh lebih dalam, lebih tua, lebih mengerikan. Pertarungan melawan Mat Botak mungkin telah usai. Tapi pertarungan melawan kekuatan purba yang selama ini tersegel, baru akan dimulai. Malam itu Garut tidak benar-benar kembali tenang. Meski tubuh Mat Botak telah menjadi debu,
langit masih memerah seperti senja yang tak kunjung usai. Ardi duduk di atas batu besar, tubuhnya lelah, darah mengering di pelipis, dan napasnya berat. Kang Darsa berdiri tak jauh darinya, memandang langit dengan kening berkerut. "Kau merasakannya juga, bukan?" tanya Ardi pelan. Kang Darsa mengangguk. "Gerbang itu terbuka. Mat botak hanyalah kunci. Kita telah membukanya dengan membunuhnya." Di bawah bukit Karacak, tanah mulai retak. Asap berwarna biru kehitaman menyusup ke permukaan, menyesaki ruang udara. Warga desa yang berada di bawah bukit merasakan hawa aneh, panas dan dingin dalam waktu bersamaan. Anak-anak menangis tanpa alasan, hewan ternak gelisah, dan pohon-pohon tua berguguran daunnya meski bukan musim kemarau. Para tetua kampung berkumpul di balai desa, menyalakan dupa dan membaca mantra kuno yang telah lama tak mereka ucapkan. Mereka tahu, sesuatu yang tua dan mengerikan sedang terbangun. Ardi masih memegangi keris suluk wening yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. "Keris ini, seperti berdenyut, seolah bicara padaku," gumamnya. Kang Darsa memejamkan mata dan menyentuh tanah. "Akar ilmu kuno sudah terganggu. Kita butuh bantuan dari orang-orang yang masih menjaga garis lurus leluhur. Tapi mereka sudah terpencar. Dan yang tersisa, tak semuanya masih setia." Ardi menatap gurunya dengan serius. "Katakan saja, Kang, siapa yang harus aku cari?" Kang Darsa menatap ke arah timur. Di perbatasan Garut dan Tasikmalaya, ada seorang penjaga gerbang alam bernama Mbah Sukra. Ia satu-satunya yang pernah melihat isi di balik gerbang hitam. Tapi ia telah bersumpah tak akan turun gunung kecuali tanah Sunda benar-benar diambang kehancuran. Ardi mengepalkan tangan. "Kalau begitu, aku akan mencarinya. Sekarang saatnya." Namun sebelum ia berdiri, bumi berguncang hebat. Dari retakan tanah, muncul cahaya ungu menyilaukan, dan sosok tinggi besar muncul, bukan manusia, bukan pula hantu. Makhluk itu memiliki 3 wajah, masing-masing menatap ke arah berbeda. Tubuhnya dilapisi batu dan akar pohon, matanya menyala seperti bara. "Kalian membangunkanku lebih cepat dari yang kukira," suaranya bergema hingga ke perkampungan bawah. Ardi berdiri dengan langkah terhuyung, memegang kerisnya erat. "Siapa kau?" teriaknya. Makhluk itu menatapnya dengan wajah tengah. "Aku adalah sang penjaga gerbang. Tapi gerbang telah terbuka, dan kini tugasku telah selesai. Yang akan kalian hadapi, bukan aku, tapi raja dari segala kegelapan, Banyureksa." Kang Darsa tercekat mendengar nama itu. Itu nama yang dilarang disebut sejak zaman para leluhur. Gumamnya ketakutan. Banyureksa, makhluk purba yang pernah nyaris memusnahkan tanah Pasundan ribuan tahun lalu sebelum akhirnya disegel oleh 4 pendekar sakti. Dan kini, segel itu telah goyah. Ardi menatap Kang Darsa, lalu makhluk itu. "Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana cara menutup gerbang itu kembali." Sang penjaga gerbang menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Dengan darah Pancasona, atau kehancuran mutlak seluruh tanah ini." Langit mulai berubah warna menjadi kehitaman pekat. Awan berputar di atas kepala mereka, dan angin berputar membawa jerit tangis dari arah yang tak terlihat. Di kejauhan, suara-suara dari masa lampau menggema, seperti nyanyian perang dari para leluhur. Ardi menyadari bahwa pertarungannya belum berakhir, ini baru permulaan. Dan kali ini, lawan yang harus ia hadapi bukan hanya manusia atau makhluk santet, tapi entitas kegelapan yang telah lama terkubur dalam mitos. Jalan menuju akhir sudah terbuka, dan darah akan kembali tumpah di tanah Garut. Malam yang menghitam di langit Garut menjadi saksi bisu atas gemuruh kehancuran yang kian mendekat. Ardi berdiri mematung, tubuhnya diguncang rasa ngeri dan kelelahan, namun api di matanya belum padam. Sosok penjaga gerbang perlahan menghilang, menyatu dengan udara yang menebar bau hangus dan anyir darah lama. Suara-suara dari masa lampau masih menggema di telinganya, menyayat telinga dan menyesakkan dada. Kang Darsa menunduk, memejamkan mata sambil menggumamkan doa-doa kuno untuk meredam kekuatan yang mulai membuncah dari tanah retak. "Tugasku belum selesai, Kang," ucap Ardi lirih, matanya menatap jauh ke arah timur. "Kalau benar Mbah Sukra bisa bantu menutup gerbang ini, aku akan ke sana. Walau harus menyeberangi neraka." Kang Darsa menatap muridnya, kali ini tidak lagi sebagai guru dan murid, tapi sebagai 2 pejuang yang sama-sama menyadari bahwa masa depan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga pengorbanan. "Kau bukan lagi Ardi pemuda biasa," ujar Kang Darsa pelan. "Kau adalah benteng terakhir sebelum Banyureksa menelan semuanya." Sementara itu, jauh di dalam perut bumi yang telah terbuka,
Banyureksa mulai terjaga dari tidurnya yang panjang. Tubuhnya belum sepenuhnya utuh, namun kesadarannya sudah menguasai lapisan tanah dan akar-akar tua. Suaranya mengalun pelan, memanggil makhluk-makhluk kegelapan yang telah lama bersemayam dalam bayang-bayang dunia. Dari balik reruntuhan pasar lama Garut, satu persatu tubuh-tubuh manusia yang pernah menjadi korban mat botak mulai bangkit, namun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai prajurit bayangan. Di kampung-kampung, kegelisahan mulai berubah menjadi teror. Seorang kakek di desa Cibatu ditemukan menggigil dan mengigau, mulutnya terus mengucap satu kalimat, Banyureksa datang, dengan mata api dan lidah petir, bahkan bayi-bayi yang baru lahir menangis tanpa suara, seolah menyadari bahwa dunia yang mereka injak telah ternoda oleh kejahatan purba. Para tetua adat mulai membakar kemenyan dan memanggil roh penjaga gunung, namun jawaban yang datang hanyalah angin dingin dan bayang-bayang tak bernama. Ardi berangkat malam itu juga. Keris suluk kuning ia selipkan di pinggang, dan selembar kain putih pemberian Kang Darsa ia ikat di kepalanya. Kain ini milik ayahmu, kata Kang Darsa. Dulu ia juga melawan kekuatan ini, dan gagal. Tapi kau bisa menyelesaikan yang telah ia mulai. Ardi menggenggam tangan Kang Darsa erat, kemudian berlari menuruni bukit, menyusuri jalan menuju Tasikmalaya dengan langkah kaki penuh tekad. Di langit, bintang-bintang mulai redup, seolah takut menyaksikan apa yang akan datang. Namun perjalanan menuju perbatasan bukan perkara mudah. Di tengah hutan kecil sebelum Cisayong, Ardi disergap bayangan hitam yang membentuk wajah mat botak, meskipun ia telah binasa. Bayangan itu tidak bicara, tapi menyerang dengan kekuatan amarah yang membara. Ardi bertarung mati-matian, dan untuk pertama kalinya ia menggunakan kekuatan Pancasona bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membakar. Api biru menyala dari tangannya, membakar bayangan itu hingga hilang bersama angin malam. Tapi ia sadar, kekuatan yang ia gunakan adalah pisau bermata dua. Setiap kali ia menggunakan ilmu Pancasona dalam keadaan penuh emosi, luka yang dulu sembuh kini mulai terasa kembali. Seolah kekuatan itu bukan lagi sekadar berkah, tapi beban yang menuntut jiwa. Sebagai tumbalnya, kalau ini harga untuk menjaga tanah kelahiranku, gumamnya dengan tubuh lelah, maka aku siap membayar dengan hidupku. Perjalanan masih panjang, dan bayangan Banyureksa kian pekat. Tapi Ardi tahu, saat gelap telah menyelimuti semuanya, hanya cahaya kecil yang cukup berani yang bisa jadi penyelamat. Dan cahaya itu, kini menyala dalam dirinya. Langkah Ardi semakin berat saat memasuki kawasan hutan tua yang sunyi di batas Cisayong. Pohon-pohon tua menjulang tanpa suara, seakan menyaksikan kedatangan pemuda yang memikul takdir ratusan tahun. Kabut tipis menari di antara akar-akar pohon, dan suara binatang malam mendadak lenyap. Hutan itu bukan tempat biasa, ia adalah perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib, tempat di mana Mbah Sukra, sang penjaga kunci, diyakini tinggal jauh dari keramaian manusia. Ardi menatap sekeliling, napasnya berat namun penuh tekad. Ia tahu, yang akan ia temui bukan manusia biasa. Tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon beringin, Ardi tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Asap hitam mengepul dari tengah lapangan, lalu sosok kurus renta dengan rambut gimbal memanjang hingga tanah muncul perlahan dari balik kabut. Matanya menyala merah redup, tapi auranya menenangkan, ia adalah Mbah Sukra. Tanpa banyak kata, kakek itu menatap tajam ke arah Ardi, seolah membaca seluruh masa lalu dan masa depan pemuda itu hanya dari sorot matanya. Kau datang membawa warisan dosa dan harapan, ucapnya lirih. Ardi menghormat, berlutut dengan tangan mengepal. Saya butuh petunjuk tentang gerbang Banyureksa, dan bagaimana menutupnya kembali. Mbah Sukra tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan mengitari Ardi, seperti seorang empu yang menilai bahan sebelum menempa senjata. Ilmu Pancasonamu belum utuh. Jika gerbang itu ditutup oleh tangan yang tak siap, maka kau sendiri bisa jadi korban. Tapi kalau dibiarkan terbuka, tanah ini akan musnah dalam murka yang bahkan langit tak bisa padamkan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Ardi putus asa, suaranya nyaris pecah. Mbah Sukra menatap langit yang mulai dipenuhi awan hitam. Kau harus masuk ke dalam bayang-bayang purwa, dunia di mana jiwa-jiwa tua yang menjaga keseimbangan disimpan. Di sana, kau akan diuji, bukan oleh kekuatan, tapi oleh luka dan niatmu sendiri. Ardi mengangguk meski tubuhnya bergetar. Ia tak takut dengan makhluk atau kekuatan gelap. Yang ia takutkan adalah dirinya sendiri, apakah ia cukup kuat menahan amarah dan balas dendam yang masih mengendap di hatinya. Tanpa aba-aba,
Mbah Sukra melemparkan segenggam abu hitam ke tubuh Ardi. Tubuhnya langsung amblas ke tanah, dan dalam sekejap ia terlempar ke dunia yang ganjil. Dunia itu seperti cermin retak, langit merah, tanah hitam, dan sosok-sosok tak bernyawa yang berdiri diam menatapnya dari kejauhan. Mereka bukan roh jahat, melainkan para penjaga zaman, jiwa para pendekar kuno yang dulu menutup Banyureksa dengan darah mereka. Salah satu dari mereka berjalan maju, tubuhnya diliputi aura emas. "Kau anak dari yang gagal," katanya. "Mampukah kau menebusnya?" Ardi berdiri dengan tubuh gemetar. Dari balik bayangan, ia melihat ayahnya sendiri, Wiraatmaja, berdiri tanpa suara, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Ayah," bisiknya, tapi sosok itu tak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya keluar cahaya putih yang membentuk pedang. Ardi tahu, ini bukan pertemuan biasa, ini ujian. Ia harus mengalahkan bayangannya sendiri, ketakutan dan trauma, sebelum bisa kembali dan menutup gerbang Banyureksa. Dengan satu tarikan napas dalam, ia melangkah maju. Dalam dunia bayang-bayang purwa, waktu dan ruang tak lagi berarti. Yang ada hanya niat, keteguhan hati, dan keberanian untuk menghadap luka lama. Ardi bertarung bukan hanya dengan bayangan ayahnya, tapi dengan semua keraguan dan rasa bersalah yang selama ini membebani langkahnya. Dan saat darah spiritualnya tumpah di tanah hitam, satu cahaya meledak dari dadanya, tanda bahwa ia mulai layak memikul gelar wali penutup gerbang. Tapi waktu tak banyak. Di dunia nyata, Banyureksa semakin liar. Garut sudah mulai bergetar. Sementara itu, di Terminal Guntur, Mat Botak bangkit kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai wadah bagi roh jahat kuno yang berhasil menembus ke dunia nyata. Mata merahnya menatap ke arah gunung, dan senyuman iblis menyeringai dari bibir hitamnya. "Ardi, kita akan bertemu lagi. Tapi kali ini, aku bukan Mat Botak. Aku adalah lidah Banyureksa." Langit di atas Garut menghitam, angin berdesir membawa aroma darah dan belerang. Jeritan ayam jantan bersahutan walau fajar belum menyingsing, pertanda alam menyadari sesuatu yang jauh lebih besar dari perang biasa tengah terjadi. Di tengah pasar Guntur yang sudah ditinggalkan warga, retakan tanah menganga dari bawah terminal, seolah perut bumi sendiri menolak makhluk jahat yang bangkit dari dalamnya. Sosok Mat Botak berdiri di tengah pusaran debu, tubuhnya kini lebih besar, matanya menyala merah, kulitnya melepuh dan membara, dipenuhi urat-urat hitam. Ia bukan manusia lagi, ia adalah wadah iblis dari Banyureksa yang berhasil merasuki tubuhnya. Sementara itu, Ardi keluar dari bayang-bayang purwa dengan tubuh lemah namun mata membara. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, menyatu dengan roh-roh penjaga kuno yang telah mengakui jiwanya sebagai pewaris kekuatan sejati. Di tangan kanannya tergenggam senjata pusaka warisan para wali zaman dulu, Kiai Lindugeni, pedang putih yang menyimpan kekuatan keseimbangan alam. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak Terminal Guntur, kini menjelma jadi pilar hitam menjulang ke langit, tempat Mat Botak, atau makhluk yang menguasai tubuhnya, menanti akhir dari segalanya. Ardi melangkah perlahan, setiap jejaknya meninggalkan jejak bercahaya. Rakyat Garut yang bersembunyi mulai keluar satu persatu, menatap penuh harap. Mereka menyadari bahwa hanya Ardi, pemuda misterius dari pelosok desa itu, yang bisa menyelamatkan kota dari kegelapan yang hendak menelan segalanya. Di tengah langkahnya, angin berbisik lembut, suara para leluhur menuntunnya. "Jangan bertarung untuk membalas dendam, Ardi. Bertarunglah untuk menjaga kehidupan." Di puncak terminal, Ardi dan Mat Botak akhirnya bertemu. Aura dua dunia bertabrakan hebat, menghasilkan kilatan petir dan badai dahsyat. Mat Botak, dengan tawa iblisnya, berkata, "Kau hanya anak dari kegagalan. Bahkan ayahmu tak mampu menutup gerbang itu. Sekarang, akulah pemilik dunia ini." Ardi menatap tanpa gentar. "Kau bukan penguasa, kau hanya sisa dari kebencian. Dan aku, adalah akhir dari dendam yang kau pelihara selama ratusan tahun." Maka dimulailah pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Tubuh mereka saling menghantam, kekuatan cahaya dan kegelapan saling menelan. Mat Botak mengerahkan jurus-jurus gaib kuno yang dilupakan manusia, namun Ardi, dengan ilmu Pancasona yang kini telah sempurna, selalu bangkit kembali, sekuat apapun ia dijatuhkan. Ia bukan hanya kebal dari kematian fisik, tapi juga sudah menyatu dengan keseimbangan alam. Darah yang mengalir dari tubuhnya menyatu dengan tanah, menguatkan akar bumi agar tidak runtuh oleh kekuatan iblis. Di tengah pertarungan,
Mat Botak mencoba membuka sepenuhnya gerbang Banyureksa yang kini menyembul dari tanah terminal. Lubang hitam raksasa menganga, menarik segala yang ada ke dalamnya. Ardi melihat masa depan, Garut hancur, orang-orang tersedot ke dunia iblis, dan seluruh tanah Pasundan ditelan kegelapan. Ia tahu, hanya ada satu cara, mengorbankan dirinya sepenuhnya untuk menutup gerbang itu. Dengan sekuat tenaga, ia menancapkan Kiai Lindu Geni ke tengah. Pusaran, tubuhnya menyatu dengan cahaya putih yang memancar dari langit. Seketika, teriakan iblis menggema. Mat Botak melolong kesakitan, tubuhnya meledak menjadi abu. Gerbang Banyureksa mulai mengecil, cahaya menyelimuti langit Garut. Ardi perlahan menghilang bersama cahaya itu, senyum tipis terukir di wajahnya, penuh damai, seakan ia tahu bahwa pengorbanannya menyelamatkan ribuan jiwa. Gerbang tertutup sempurna, dan bumi kembali tenang. Warga Garut datang berbondong-bondong. Di atas terminal yang kini hancur, hanya tersisa pedang putih yang tertancap diam, sebagai penanda bahwa pernah ada seorang pemuda bernama Ardi, sang pewaris Pancasona, yang memilih melindungi tanah kelahirannya dengan nyawa dan cahaya. Langit bersih kembali, burung-burung mulai bernyanyi, dan di antara reruntuhan, lahir harapan baru bahwa kebaikan, sekecil apapun, pasti menang di ujung cerita.